Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di video tutorial R Studio. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan R Studio untuk menghasilkan analisis statistik deskriptif, khususnya dalam representasi numerik. Seperti kita ketahui bahwa statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data yang sedang kita teliti. Nah, ada dua macam sebetulnya cara untuk menyajikan deskriptif data, yaitu dengan grafik, seperti misalnya dengan histogram, grafik batang, grafik pie, dan lain-lain. Lalu juga dengan representasi numerik, seperti min, median, modus, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan R Studio untuk melakukan analisis statistik yang menghasilkan representasi numerik. Nah, apa saja yang ada di dalam representasi numerik? Ada paling tidak 4 ukuran yang bisa kita peroleh dari analisis data statistik deskriptif. Yang pertama adalah ukuran tendensi sentral, ukuran sebaran, ukuran bentuk distribusi, dan lokasi. Yang pertama, ukuran tendensi sentral itu meliputi min, kemudian median, modus, kurang lebih itu. Dan itu yang akan kita lakukan pertama di analisis data ini. Baik. Pertama, dalam analisis ini kita perlu mengunggah data terlebih dulu. Kita gunakan file, import dataset, kemudian teks. Oke, kita buka datanya terlebih dulu di sini. Kita ubah namanya supaya mudah dalam proses analisis berikutnya. Kemudian semuanya sepertinya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita import. Oke. Kita cek dulu terlebih dulu datanya. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan mengcopy perintah ini ke dalam script supaya kelak ketika kita melakukan analisis data berikutnya, melanjutkan analisis data dengan dataset yang sama, kita tidak perlu mengulangi proses import dataset seperti tadi. Oke. Nah, ini adalah proses mengunggah datanya. Kemudian hari ketika saya akan melakukan analisis lagi, saya tinggal menjalankan perintah ini dengan menekan Ctrl Return atau Ctrl Enter. Berikutnya, kita akan mengecek terlebih dulu data yang kita miliki dengan menggunakan perintah dim, atau kita akan melihat dimensi dari data yang kita miliki. Oke, ini berarti ada 106 kasus dengan 11 variabel. Nah, kalau kita ingin mengetahui variabel apa saja yang kita miliki dalam dataset ini, kita cukup menggunakan perintah call names. Nah, ini adalah semua variabel yang ada di dalam data ini. Kita melihat ada 11 variabel. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengecek
Nah, kita akan melakukan analisis data dengan ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral yang pertama adalah mean. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat mean dari tinggi badan mahasiswa di kelas ini. Jadi kita bisa menggunakan mean dari dataset, kemudian tanda dolar, kemudian kita pilih tinggi badan, lalu kita jalankan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa mean tinggi badan dari mahasiswa di kelas ini adalah 160,95. Mediannya dapat kita temukan dengan menggunakan perintah median. Nah, median dari dataset ini, median dari data tinggi badan adalah 158,5. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mean memiliki nilai yang lebih besar daripada median, sehingga kita bisa katakan bahwa sepertinya ada beberapa nilai yang cenderung tinggi, atau ada beberapa mahasiswa dengan tinggi badan yang cenderung lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kelompoknya. Dengan melihat ini, kita juga bisa menduga bahwa data kita memiliki ekor yang agak panjang di sebelah kanan, atau kita bisa skewness to the right atau right skew. Berikutnya adalah modus nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Hanya saja entah mengapa di dalam RStudio tidak ada perintah untuk memberikan data terkait dengan modus ini. Nah, kita dapat menemukannya dengan menggunakan perintah lain, yaitu kita meminta R untuk menampilkan tabel frekuensi. Nah, perintahnya adalah table dataset, kemudian tinggi badan, kita kontrol enter. Nah, ini adalah tabel frekuensi dari data tinggi badan. Nah, kita bisa cari mana di antara tinggi badan yang memiliki frekuensi terbanyak. Misalnya kita bisa lihat di sini nilai tinggi badan sebesar 155 itu memiliki frekuensi sebesar 13, berarti ada 13 mahasiswa yang memiliki tinggi badan 155. Kemudian tinggi badan 160 itu ada 10 mahasiswa, 158 ada 11. Yaitu tinggi badan yang cukup banyak, 155, 158 dan 160. Ini kalau kita melihat data ini berarti modus dari data ini adalah 155 karena tinggi badan sebesar 155 memiliki frekuensi sebesar 13. Tentu saja kita bisa membuat function sendiri untuk menemukan angka 155 ini. Tetapi kita tidak akan membahas secara detail di sini. Function yang akan kita buat, mungkin kita akan membahasnya di kesempatan yang lain. Ukuran yang kedua adalah ukuran sebaran. Yang pertama adalah range. Kita bisa menggunakan perintah range, kemudian dataset, tinggi badan, lalu kita kontrol enter, lalu kita menemukan nilai minimum dan maksimum dari data tinggi badan ini. Kita melihat di sini bahwa nilai minimumnya ada 155. Ini berarti mahasiswa yang memiliki tinggi badan paling rendah itu adalah 155.
dan mahasiswa yang memiliki tinggi badan tertinggi yaitu 184. Yang berikutnya adalah interquartile range. Kita bisa menemukan interquartile range dengan menggunakan perintah IQR. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa penulisan IQR untuk menampilkan interquartile range itu semua harus ditulis dengan menggunakan huruf besar. Jika kita menuliskannya hanya dengan menggunakan huruf kecil, maka R tidak akan mengenalinya. Nah, dalam RStudio ada bantuan yang cukup besar ketika kita hendak menulis perintah, misalnya seperti ini. Ketika saya menuliskan IQR dalam huruf kecil, kemudian RStudio akan menampilkan alternatif yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sebuah analisis. Misalnya di sini ditampilkan IQR perintah yang sesungguhnya, yaitu IQR dalam huruf besar. Nah, kita tinggal ketikkan enter, maka dia akan mengikuti perintah IQR yang seharusnya. Jadi IQR lalu dataset. Kita bisa juga lihat di sini ketika saya baru menuliskan bahkan saya melakukan kesalahan .s gitu ya, bukan data tapi .s. RStudio menampilkan beberapa objek di dalam RStudio yang terkait dengan apa yang saya ketikkan. Dalam hal ini saya sebetulnya ingin menuliskan dataset, jadi tinggal saya klik enter, kemudian tinggi badan. Nah, ini adalah data IQR dari tinggi badan. Kita bisa melihat sebetulnya kuartil dari data ini, meskipun sebetulnya kuartil merupakan ukuran lokasi, tapi kita akan lihat di sini, dicek gitu ya, dengan perintah quantile, kemudian dataset, tinggi badan. Kemudian kita perlu memberitahu R kuantil mana saja yang ingin ditampilkan, yaitu dengan menggunakan option props. Nah, kita ingin menampilkan kuartil pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kuartil pertama, kedua, ketiga hanya 3. Kita tahu bahwa kuartil pertama itu adalah persentil ke-25, jadi kita tuliskan poin 25. Kemudian kuartil kedua atau median itu adalah poin 5, dan berikutnya adalah poin 75. Nah, kita tinggal kontrol enter, lalu kita temukan nilai kuartil dari data tinggi badan. Nah, kita bisa lihat bahwa kuartil pertamanya 156 dan kuartil ketiganya 165. Jadi kalau 165 dikurang 150 memang keluarnya 9. Ukuran sebaran yang lain yang didasarkan pada momen itu adalah standar deviasi dan varian. Nah, kita bisa menemukan nilai standar deviasi dengan menggunakan perintah SD. Kemudian dataset, tinggi badan. Oke. Nah, standar deviasi dari data tinggi badan adalah 7,581. Yang perlu diingat bahwa perintah SD ini akan menghasilkan nilai standar deviasi dengan rumus standar deviasi di sampel. Jadi, denominatornya adalah N-1, bukan N. Nah, jika kita ingin menghitung standar deviasi di populasi, kita perlu melakukan sedikit perhitungan manual.
yaitu dengan mengalihkan standar deviasi ini dengan n-1 lalu dibagi n. Nah, kita tahu bahwa banyaknya partisipan dalam data ini adalah 106 orang, sehingga kalau kita ingin menghitung standar deviasi dengan rumus standar deviasi populasi, kita tinggal mengalihkan 105 dibagi 106. Nah, kita menemukan 7,509, ya, kurang lebih mendekati karena memang jumlahnya cukup besar, sehingga nilai standar deviasi populasi maupun standar deviasi sampel makin mendekati. Berikutnya adalah varian. Kita bisa menghitung dengan mengkuadratkan standar deviasi, atau kita menghitung dengan menggunakan perintah varian var. Dataset, kemudian tinggi badan, kita Ctrl Enter, lalu ini adalah hasil dari perhitungan variansnya. Berikutnya adalah ukuran bentuk distribusi. Nah, untuk menghitung besarnya skewness dan kurtosis, RStudio dengan paket basic seperti ini tidak memiliki perintah untuk secara langsung dapat menghitung skewness dan kurtosis. Kita membutuhkan paket program lain yang ada di dalam R juga untuk melakukannya. Nah, paket programnya bernama E1071. Paket program ini merupakan paket program yang ditulis oleh seorang dosen untuk mengajar statistik di kelasnya. Nah, kita akan menggunakan paket program ini. Kita perlu memanggilnya. Jika teman-teman belum pernah menginstal paket program ini, maka perlu kita menginstalnya terlebih dulu dengan perintah install packages. Ini RStudio sudah menampilkan alternatifnya, jadi kita pilih yang pertama, install packages. Kemudian nama dari paket program yang akan kita install adalah E1071. Kemudian kita Ctrl Enter. Oke. Nah, RStudio melakukan install paket program. Ini sudah selesai. Nah, karena kita sudah pernah menginstall paket program ini, kita tidak perlu menginstalnya lagi di kemudian hari. Kecuali jika misalnya kita menguninstall R, kemudian kita install R lagi, lalu kita perlu menginstall paket program ini lagi. Atau misalnya kita berganti laptop, tentu saja kita harus menginstall ulang. Nah, karena kita tidak membutuhkan ini lagi, lalu ini saya beri tanda pagar untuk membuat R tidak running komen ini lagi di kemudian hari. Tapi ini sebagai catatan bahwa saya perlu menginstall ini, paket program ini, seandainya suatu ketika saya memiliki berganti laptop atau saya menguninstall R. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memanggil paket ini dengan perintah library. Kemudian kita panggil E1071. Nah, perintah library ini harus kita jalankan setiap kali kita membuka R. Jadi misalnya setelah saya selesai, kemudian saya menutup R, kemudian suatu hari kemudian saya akan melakukan analisis lagi yang ini lagi, kita tetap perlu menjalankan perintah library E1071 ini untuk melakukan analisis skewness dan kurtosis. Tanpa perintah ini, tanpa library ini, maka R tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan analisis skewness kurtosis.
Jadi ketika kita tutup, semua paket programnya dikembalikan ke tempat semula. Jadi tidak ada di dalam R dan RStudio. Saya pikir ini berguna karena dengan membersihkan paket program dari R yang kita lakukan saat ini, itu akan meringankan kerja komputer sehingga analisis bisa dilakukan dengan lebih cepat. Baik, kita akan memanggil perintah untuk menghitung skewness. Nah, sekarang sudah ada skewness, dataset, tinggi badan, kita kontrol enter. Lalu di situ bisa kita lihat skewness-nya 0,745. Lalu kurtosisnya kemudian kurtosisnya adalah 0,029. Melihat ini kita bisa membayangkan bahwa data sedikit memiliki right skew, jadi ekor sebelah kanannya agak panjang begitu, tetapi tidak sangat panjang karena angka skewness-nya masih lebih kecil dari 1. Kemudian kurtosisnya cukup kecil, mendekati 0. Ini berarti bahwa sebaran data di dalam data ini itu cenderung merata dan cenderung mendekati sebaran di kurva normal. Oke. Nah, berikutnya kita bisa menghitung ukuran lokasi. Ada beberapa ukuran lokasi. Nah, kita sudah menyinggung sedikit tentang kuartil sebelumnya, yaitu dengan menggunakan perintah quantile. Nah, perintah quantile ini sebenarnya bisa menampilkan lokasi berapapun yang ada di dalam dataset kita. Misalnya, kita ingin melihat ukuran lokasi dalam bentuk desil. Jadi kita membagi seluruh dataset kita menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang perlu kita lakukan hanya mendefinisikan kuantil berapa saja yang ingin kita tampilkan di dalam analisis. Misalnya kalau kita mau menggunakan desil, kita membagi menjadi 10 bagian, maka kita bisa melakukannya dengan seperti ini dan seterusnya sampai 90. Oke. Kemudian kita kontrol enter. Nah, ini adalah hasil analisis ukuran lokasi menggunakan desil. Kita bisa mengubah-ubah besarnya persentil atau besarnya kuantil untuk mendapatkan lokasi manapun yang kita inginkan. Ukuran lokasi yang lain yaitu z-score. Kita bisa menggunakan rumus ini, z sama dengan x dikurangi x bar dibagi standar deviasi dari x. Nah, sayangnya memang di RStudio sendiri tidak ada perintah yang secara langsung memberikan nilai z untuk semua kasus. Berbeda dengan misalnya di SPSS yang kita bisa meminta SPSS untuk menyimpan standardized value. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah menulis rumus atau membuat function untuk menghasilkan z-score. Jadi misalnya kita beri saja nama perintahnya, nama function yang akan kita buat adalah z-score. Nah, ini adalah lambang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di sebelah kanan dari lambang ini
itu di-assign pada segala sesuatu yang ada di sebelah kirinya. Jadi isi dari segala sesuatu yang ada di sebelah kiri itu akan sama dengan yang ada di sebelah kanan. Baik, nah isi dari z-score ini adalah function dari sebuah x gitu ya. Kemudian kita kurung buka. Nah, ini yang menyenangkan dari RStudio adalah dia secara langsung menyediakan atau menampilkan kurung tutupnya. Lalu ketika saya tekan enter, lalu dia membuat semacam formatting sendiri. Di sini kita bisa menuliskan, misalnya kita perlu menghitung min dari x-nya, kita beri nama saja m. Kemudian SD dari x-nya sebut saja s. Lalu yang terakhir z-nya itu dapat kita dapatkan dengan x dikurangi m dibagi s. Kemudian yang terakhir return c. Ini artinya kita meminta R nanti di akhir function ini menampilkan z-score-nya. Baik. Nah, ini kita jalankan terlebih dulu dengan Ctrl Enter. Oke. Kemudian kita jalankan function yang sudah kita buat ini. Z-score, dataset, tinggi badan. Kita Ctrl Enter. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai z-score dari data tinggi badan di kelas kita. Tentu saja kita bisa memilih salah satu, tetapi perintah yang kita buat, function yang kita buat, itu tidak mengizinkan kita untuk hanya memberikan satu data saja. Karena jika kita hanya memberikan satu data, maka min dan standar deviasinya itu tidak dapat diidentifikasi, tidak dapat didefinisikan. Baik. Demikian presentasi terkait dengan cara menggunakan RStudio untuk menghasilkan analisis data deskriptif yang menampilkan representasi numerik. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.